Kerajaan. Bertemu kembali dengan saya, Sony Rama, pemilik dan pendiri akun Jiwa Anak Tuhan. Dalam serial kali ini, Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kami akan membahas dua pertanyaan yang sering dipertanyakan atau ditanyakan orang Muslim dan seringkali orang Kristen kebingungan dalam menjawabnya. Pertama, kok Tuhan dilahirkan? Dan yang kedua, Tuhan kok beranak? Mengawali argumen saya pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan kutipan tulisan dari The Apostle Paulus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Itu yang pertama, Tuhan kok dilahirkan? Yang kedua, Tuhan kok beranak? Ya, pertanyaan semacam ini sering digunakan untuk mendiskreditkan dasar iman Kristen. Saat ini saya ada di YouTube untuk memberikan tanggapan singkat bagi setiap pertanyaan tadi. Arti Natal bagi orang Kristen itu bukan sekedar kelahiran Yesus Kristus. Arti Natal yang sesungguhnya ialah Tuhan turun menjadi sama dengan manusia. Tuhan menjadi sama dengan manusia. Bahasa sederhananya, Tuhan menjadi manusia, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, kita harus sama-sama setuju dulu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, benar bukan? Ya, karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa jadi apa saja. Dia bisa jadi pohon, bisa. Dia bisa jadi air, bisa. Dia bisa jadi ayam, bisa. Dia bisa jadi kucing, bisa. Tapi untuk apa Allah perlu menjadi manusia? Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita memilih jalannya sendiri. Dan untuk itu Allah perlu menyelamatkan kita. Karena Allah sangat mengasihi kita. Kalau saya ingin menyelamatkan orang Jawa, minimal saya harus bisa bahasa Jawa. Pergi ke Jawa menjadi seperti orang Jawa. Kalau saya ingin menyelamatkan orang Timur, saya harus minimal bisa bahasa Timur. Pergi ke Timur dan berbaur dengan orang Timur. Sehingga kalau saya bicara, saya berkata-kata, mereka menjadi mengerti dan percaya. Kalau saya mau menyelamatkan orang Papua, saya harus pergi ke Papua. Saya harus pergi menjadi sama seperti orang Papua. Berbicara bahasa Papua, kemudian berbaur dengan orang Papua, memakai koteka. Dan ketika saya berbicara dengan orang Papua, ketika saya bicara tentang keselamatan, bicara tentang hidup kekal, bicara tentang sorga, mereka mengerti dan menjadi percaya. Begitu juga Allah. Allah mengambil rupa manusia, menjelma menjadi manusia, agar Dia dapat berkata-kata seperti kita, agar Dia dapat melakukan segala sesuatu seperti yang kita lakukan. Sehingga pada waktu Dia bicara tentang keselamatan, pada waktu Dia bicara tentang kerajaan Allah, pada waktu Dia bicara tentang sorga, manusia menjadi mengerti dan kemudian percaya. Mengakhiri daripada argumen saya pada kesempatan kali ini, saya rindu sama-sama untuk membacakan sebuah tulisan daripada Rasul terkenal di abad mula-mula, menulis 13 surat, menulis 13 kitab di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, demikianlah tadi argumen singkat tentang dua pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh teman-teman Muslim terhadap dasar iman Kristen. Kok Tuhan kok beranak, dan kenapa Tuhan itu dilahirkan? Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkat, menambah informasi teman-teman semua, dan menjadi kekuatan baru buat teman-teman seiman. Saya Sony Rama, Tuhan Yesus memberkati.